Saya akan memberikan contoh bagaimana menghitung nilai maksimum dari modulus suatu fungsi. Jadi kita misalkan punya fungsi dengan bentuk fz sama dengan z per z kuadrat plus 2 ya. Nah, kita akan mencari nilai modulusnya pada himpunan seperti ini ya. Nah, kita bisa melakukan begini ya. Jadi kalau kita pandang pada z sama dengan 2, maka kita bisa melihat bahwa z per z kuadrat plus 2 itu kan sama saja dengan modulus z dibagi dengan z kuadrat plus 2 begitu ya. Nah, pada z sama dengan 2 yang di atas sudah 2, z kuadrat plus 2. Nah, kita harus mencari maksimum dan minimumnya ya. Maksimum dan minimumnya pada saat ini. Tentu saja kita bisa menggunakan kalkulus ya, tetapi saya akan menyelesaikan di sini dengan menggunakan arti geometriknya. Jadi kalau z sama dengan 2 ya, ini z sama dengan 2, ini 2,0 itu, maka z kuadrat itu akan terletak pada lingkaran yang lebih besar, yaitu ini 4,0 ya, jadi jari-jarinya adalah 4 ya. Tetapi perhatikan bahwa pada saat dia ada di sini, maka titiknya itu ada di sini. Jadi kalau ini sedikit di sini, maka titik ini akan 2 kalinya ya. Kalau ini sudut V, kita tahu bahwa kalau Z sama dengan R sis V, maka Z kuadrat itu adalah R kuadrat sis 2V. Nah, kalau ini sekarang sudah berputar setengah lingkaran di sebelah kiri, maka di sebelah kanan itu dia sudah berputar pada satu putaran. Kalau ini saya lanjutkan satu putaran, maka di sini akan melanjutkan lagi satu putaran ya. Jadi kalau di sini satu putaran, maka di sini akan terjadi 2 putaran, dan lihat jari-jarinya kuadratnya. Nah, sekarang ini bisa kita pandang adalah z kuadrat yang punya jarak terhadap min 2. Jadi di sini. Ya, ini min 2-nya. Nah, dia akan maksimum kalau yang di bawah itu minimum. Ya. Nah, kapan dia minimum? Yaitu pada saat dia di sini. Ya, pada saat z kuadratnya di sini. Artinya, ya, kalau z kuadrat ada di min 4 ya, maaf, maka z-nya akan berada di i atau min i. Nah, kita bisa lihat bahwa ini sama dengan jaraknya adalah 2 ya, yang paling kecil adalah paling kecil 2. Ini akan minimum ya, ini minimumnya. Dan maksimumnya adalah ini yang paling besar ya, yaitu 6 maksimumnya. Jadi dengan demikian pada saat z sama dengan 2, maka z per z kuadrat plus 2 itu akan mencapai maksimum itu pada saat ininya 2 ya, jadi 1 itu sebagai maksimumnya ini, dan akan menjadi sepertiga untuk minimumnya itu pada lingkaran dalam. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk lingkaran besar. Kalau lingkaran besar z sama dengan 3-nya ya, maka z kuadrat per z kuadrat plus 2 itu di sini tidak ada kuadrat ya. Itu akan sama dengan modulus z dibagi dengan modulus z per 2. Dan ini sama dengan berapa? 3 per z kuadrat plus 2. Nah, seperti tadi,
kalau ini adalah Z sama dengan 2, jari-jari 2, maka Z kuadrat itu akan berada di sini dengan jari-jari 9. Ya. Jadi ini 3, itu 9. Nah, seperti tadi, ini adalah kita bisa memandangnya sebagai jarak terhadap min 2 dari Z kuadrat. Ya. Jadi kita lihat bahwa minimum dari Z kuadrat plus 2 itu untuk Z-nya sama dengan 3 adalah sama dengan minimumnya adalah ini ya. Jadi ini 9 kurangi 2, 7. Oke. Dan maksimumnya pada saat Z sama dengan 3, Z kuadrat plus 2 itu adalah 9, 11. Oleh karena itu maksimum dari Z per Z kuadrat plus 2 di Z sama dengan 3 adalah ini tadi 7 ya, 3/7. Dan ini akan menyebabkan minimum dari Z sama dengan 3 pada saat Z per Z kuadrat plus 2. Dalam hal ini adalah 3/11. Nah, kita tinggal membandingkan tadi itu. Nah, rekap dari itu, kalau Z-nya sama dengan 2, maka kita memperoleh minimumnya ini dan maksimumnya ini. Pada saat Z-nya modulusnya 3, kita lihat ini minimumnya, ini maksimumnya. Dengan demikian, karena maksimum dan minimum dari bentuk itu adalah harus terjadi pada salah satu dari ini, maka kita lihat bahwa maksimum dari Z per Z kuadrat plus 11 itu adalah sama dengan 1 ya, yaitu ini. Sedangkan minimumnya Z per ini Z kuadrat plus 2 ya. 2 Z kuadrat plus 2 itu minimumnya adalah minimum dari ini dan minimumnya ini, yaitu 3/11. Nah, dengan demikian kita dapat menyelesaikan soal ini dengan lebih baik.